Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Deni Dizelia, NIM 03071281924077, kelas Indralaya, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Stefanus Nalindra Jati STMT. Baiklah, video ini akan membawakan materi mengenai evaluasi kognitif Digital Challenged Computerized Construction of Geological Cross-Section from Digital Maps. Penampang geologi merupakan sebuah representasi grafik dari perpotongan benda-benda geologi. Penampang geologi ini menjadi penting diakibatkan dia memberikan informasi atau pandangan yang lebih dekat di posisi bahan dan struktur di bawah permukaan topografi. Tatanan geologi pada situs pengujian. Daerah Bray terletak di bagian utara Prancis. Bisa kita lihat pada gambar satu sketsa peta lokasi. Pada sisi utaranya ditandai dengan sesar. Di lokasi ini, anticline berbentuk lipatan kerucut dengan panjang gelombang menurun dari barat laut menuju tenggara. Jenis anticline-nya merupakan jenis lipatan asimetris. Lipatan utaranya memiliki bentuk yang seperti menukik pada sudut mulai dari 10 derajat hingga 50 derajat. Secara bidang morfologisnya dibatasi pada timur laut dan barat daya oleh cuesta dibentuk oleh kapur Turonian yang memiliki fitur menonjol di lanskap. Bagian timur laut anticline berlanjut sebagai dataran tinggi yang dibentuk oleh kapur. Selain endapan permukaan, formasi zaman Jurassik akhir juga ditemukan, di mana formasi ini berisi jenis pasir, napal, batu pasir, dan batu gamping. DEM merupakan sebuah matriks angka yang mewakili ketinggian titik medan sesuai dengan titik grid. DEM merupakan produk standar dari National Geographic Prancis lembaga IGN dan memiliki interval horizontal 50 meter. Gambar 2 menunjukkan tampilan perspektif dari situs pengujian yang berasal dari DEM. DJM merupakan sebuah gambar digital di mana pikselnya berbeda dengan nilai-nilai yang dipilih untuk dapat mewakili batas-batas geologi, struktur sesar, dan formasi yang ada dan berbeda. Kompilasi DJM dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digambar di kertas ataupun dengan cara digital. Dalam pekerjaan ini, pengguna membuat sebuah gambar latar yang terdiri dari garis kontur yang ditumpahkan pada gambar relief yang berbayang. Persiapan data jenis geologi. Proses dari penyusunan data tersendiri dari dua proses, yaitu penentuan dan penyimpanan informasi geologi. Untuk melakukan pembacaan dari informasi tentang informasi yang ada di atas formasi tertentu, penggunanya harus menggunakan sebuah titik di dalamnya. Nanti algoritma akan mencatat nilai piksel yang sesuai dengan titik tersebut. Kemudian pengguna akan diminta memasukkan label formasi. Rata-ratanya memiliki usia dan jutaan tahun dan ketebalan rata-rata meternya. Maka nanti formasi dan label akan terlihat seperti contoh pada gambar 3 di samping ini. Struktur yang paling dekat dengan permukaan tanah digambarkan berdasarkan mencelupkan data yang tersedia dari singkapan. Lapisan yang berurutan yang tidak memiliki singkapan ditarik sejajar yang sebelumnya berdasarkan ketebalan rata-rata yang diketahui. Berikut merupakan gambar dari profil seismik yang menunjukkan Bray anticline dan fault. Fitur struktural tertentu dapat dicirikan oleh figur geometris menurut Ramsay dan Haber tahun 1987. Namun, mirip dengan adanya kebanyakan fitur alam, geologis struktur dengan tipe yang sama dapat terjadi dalam variasi dan luas dan bentuk proporsi yang geometris. Hal utama yang melanda metode otomatis ini adalah kurangnya metode yang terdefinisi dengan baik. Hal ini mustahil untuk membayangkan semua kemungkinan perbedaan yang ada di alam. Kesimpulan, penelitian sebelumnya pada konstruksi penampang terkomputerisasi bagian secara eksplisit membutuhkan pemilihan manual posisi kontak geologi sebelum ini ditautkan oleh Splinas menurut Kimberley tahun 1986 dan Groot tahun 1988. Proses manual seperti itu rentan terhadap masalah pribadi dan kesalahan posisi menurut Tahapa dan Bosler pada tahun 1992. Untuk area yang relatif sederhana, algoritma penelitian membangun penampang tanpa batuan. Meskipun penelitian telah menggunakan struktur raster input data DEM dan DJM, penampang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah vektor terstruktur. Vektor-vektor terstruktur data menawarkan berbagai keuntungan dalam SIG, menurut Crowl dan Harrington 1992. Baiklah, sekian video saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih telah menonton.